Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu bagi kita semua. Ya. Semoga malam ini malam terakhir bagi kita. Oh, gitu lagu dangdut itu ya. Ada lagu dangdutnya itu. Malam ini malam terakhir bagi kita. Nah, mudah-mudahan Anda semua sehat selalu ya. Dan kita juga diberkahi oleh Allah Tuhan Maha Kuasa ya. Malam ini kita melanjutkan presentasi mahasiswa ya, presentasi mahasiswa dari 9 kelompok, baru 2 yang tampil, tersisa 7 ya, tersisa 7. Tetapi yang kemarin tampil ya boleh menjadi bertanya ya, bertanya dan presenternya nggak bisa lagi ya bertanya biar tambah poinnya ya, kalau bertanya tambah poinnya lagi ya. Jadi oke, kita mulai dengan kelompok 7. Silakan kelompok 7 menampilkan PowerPoint-nya. Sudah bisa di share screen. Oke. Nah, silakan dimulailah. Siapa nih Cinta ininya? Ketuanya, moderatornya. Iya Pak, saya moderatornya Pak. Oke, mulai saja Cinta. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak telah memberikan waktu untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisa peluang dan ancaman suatu perusahaan. Kami dari kelompok 7 dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Cinta Novia Arika, dan ada teman saya Delpiana Sihotang, dan yang ketiga Nurul Fahira. Untuk pembahasan pertama, definisi analisis SWOT. Apa itu analisa SWOT? Analisa SWOT itu pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey yang menggunakan teknik ini pada tahun 1960-an. Ketika ia menginisiasi sebuah proyek penelitian yang dikerjakan di Stanford Research Institute. Sejak saat itu, perlahan analisis SWOT mulai dikenal luas oleh kalangan luas dan perlahan digunakan oleh para pebisnis pada masa itu untuk memanfaatkan metode analisis ini demi menumbuhkan sekaligus mengembangkan perusahaan mereka masing-masing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, SWOT merupakan akronim dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, jika diartikan, analisis SWOT itu adalah kegiatan yang mengorganisir dan menganalisa kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dialami oleh bisnis. Oke, silakan Cinta. Mau jawab pertanyaan siapa dulu? Pak, saya dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari Kak Ari Maret, Pak. Oke, silakan Nurul. Apa arti dari faktor eksternal perusahaan? Faktor eksternal perusahaan adalah faktor dari luar perusahaan atau organisasi, namun dapat berimbas kepada proses dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Faktor eksternal ini sangat mungkin menjadi salah satu faktor kegagalan dalam perusahaan karena potensinya yang memungkinkan menjadi ancaman jika tidak dapat diprediksi dengan baik, dan dapat menjadi keuntungan jika mampu dihadapi dengan sesuai. Manajerial ini dan strategi terbaik akan sangat dibutuhkan dalam pengendalian faktor ini. Bagaimana Kak Ari jawabannya? Ari gimana? Puas? Oke Kak, thank you Kak. Oh. Kok pakai Pak Ari dia? Si Ari kan perempuan ya? Salah kali ya? Makanya buka kameranya. Jadi temanmu tahu perempuan atau laki-laki. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Ari ya, sudah dijawab ya. Lalu pertanyaan Fajar dan Dedi, siapa ini mau menjawab? Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Bang Dedi. Oke. Mengapa
SWOT bisa atau metode yang paling sering digunakan. Karena penilaian dari SWOT tersebut bisa membantu perusahaan untuk menetapkan prioritas mana yang harus didahulukan oleh perusahaannya. Ya udah, saya udah nampak. Saya udah nampak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin membahas strategi perusahaan berskala global. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Nijam Adnan Syapulungan sebagai moderator. Ada teman saya yang bernama Adven Roy Jones Purba, Aureo Sana Setia, dan Sheila Sapira. Oke, baik. Akan dibacakan oleh Kak Sheila Sapira. Pengertian pasar global. Secara sederhana, pengertian pemasaran global adalah dunia. Strategi menjangkau pasar global. 1. Membuat situs web. 2. Bergantung pada perantara perdagangan. 3. Melakukan impor atau produksi. 4. Menciptakan usaha patungan. 5. Membentuk perjanjian lisensi asing. Oke, silakan. Adven. Pengaruhnya yang pertama ialah penghematan biaya produksi, perbedaan sumber daya alam, perbedaan penguasaan teknologi, pemenuhan kebutuhan konsumen, keinginan menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, dan memenuhi kebutuhan keinginan masyarakat. Kira-kira gitulah Adela ya. Iya, Pak. Cukuplah itu ya. Oke. Oke, applause untuk kelompok 8. Selanjutnya siap-siap kelompok berapa berikutnya? 5, Pak. Kelompok 5, silakan. Mulai. Kelompok 5 share screen. Sudah bisa di share screen. Apa judulnya ini? Pak, izin kami share screen kan bisa, Pak. Laptopnya bermasalah pula lah ini, Pak. Jadi mau pakai apa? Siapa yang nih? Kemarin siapa itu yang jadi apanya? Rizky. Rizky gimana? Bisa bantu Rizky? Kamu di mana Rizky? Bang Rizky lagi ada acara dia, Pak. Jadi siapa yang bisa bantu nih? Kak Ari, biar saya aja. Dwi bisa bantu Dwi? Biar saya kirim ke grup ya. Kirim ke grup, jadi nanti dibuka sama si Dwi atau siapa lah. Jadi bagi kelompok yang lain begitu juga ya. Kalau andai kata apa, kirim ke grup, nanti teman yang membukakan ya. Moderatornya ada teman saya yang bernama Hurija Sakifa, Dwiva Fajar Ananda. Pengertian pasar global, perusahaan yang mempunyai visi besar memiliki impian untuk mengekspos bisnis yang ke ranah internasional. Tujuan untuk perusahaan melakukan pemasaran global adalah menjangkau area pasar baru, terhadap target pasar dan kualitas produk, serta apa? Oke, Vina, kira-kira gitulah Vina ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi dari saya, Nadia Azahra, Ayunda Maharani, dan Putri Tarisa. Kami membawakan materi strategi perusahaan berskala nasional. Untuk materi ini kami mengambil satu contoh PT yang berada di kancah nasional, yaitu PT Tirta Bahagia. Alasan utama PT ini termasuk ke dalam nasional, yaitu terletak di Indonesia. Dan kedua, tingkat operasionalnya masih di kancah nasional. Kemudian strategi yang digunakan
yaitu pertama produk, pengujian kualitas produk. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab manajemen. Yang kedua, bahan baku pilihan. Dikarenakan bahan baku pilihan ini mengandung air mineral, maka sangat dipastikan bahan ini terlindungi. Kemudian memakai proses filtrasi dan sterilisasi. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Farid Tahar sebagai moderator, Nurika Intan Safira Siregar, dan Siva Sakira Batubara. Analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan. Pengertian kekuatan dan kelemahan perusahaan, strength atau kelemahan dan kelemahan kompetitor, sehingga dapat membuat strategi yang tepat dalam menghadapi kompetitor tersebut, sehingga bisa lebih unggul. Ya, kira-kira begitulah ya, Putri ya. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, sekarang pertanyaan dari Nurul Aira. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, Nurika, silakan Nurika. Apa saja elemen-elemen penting dari lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis? Elemen-elemen penting dari lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis yaitu yang pertama ada sumber daya fisik seperti lokasi, peralatan, dan fasilitas perusahaan. Yang kedua ada sumber daya manusia seperti karyawan dan manajemen. Lalu ada sumber daya keuangan seperti pendanaan, peluang investasi, dan sumber pendapatan. Selanjutnya ada inovasi dan usaha untuk mengamankan kekuatan internal dari peniruan seperti melalui hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Dan yang terakhir manajemen proses yang mengatur bagaimana sumber daya internal dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan strategi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan budaya, kepemimpinan, praktik-praktik terbaik, dan lain sebagainya. Bagaimana? Oke. Puas nggak puas, harus puas lah itu ya. Pertanyaan Delviana, siapa yang menjawab? Fahri ya, Fahri mau menjawab. Fahri atau Ari? Bisa menjawab pertanyaan Delviana? Halo? Atau siapa yang mau bisa bantu? Antara Nurika sama Siva. Enggak, saya, Pak. Oke, Fahri, silakan Fahri. Yang nalar aja, nggak usah textbook. Kira-kira gini lah, gitu. Ya, berikan contoh kekuatan dan kelemahan dari suatu usaha, yaitu strength kekuatan produk minuman obat sedang diminati masyarakat, banyak varian rasa yang bisa dicoba dan semuanya enak. Bisa membuka banyak cabang modal terjangkau dan bahan-bahan membuat boba juga bervariasi tergantung kualitasnya. Karena harga bahan kekuatan murah dan bisa membuat minuman boba dengan harga terjangkau. Kelemahannya itu harga sewa tempat mahal, apalagi jika ada mencari tempat yang strategis. Jika membuka ruko, keuntungan bisa berkurang karena biaya sewa. Hanya bergantung pada suatu item saja yang paling laris agar bisa menutupi modal, sedangkan banyak varian rasa yang tidak populer. Oke, kira-kira gitu ya Delviana ya. Contohnya tadi boba ya. Iya, Pak. Oke, applause buat kelompok 6. Selanjutnya kelompok berapa ini? Silakan tampil. Masih ada nggak kelompoknya? Masih Pak, kelompok 1. Oke, kelompok 1, Vina ya? Pak. Oke, silakan share screen. Turunan dari to manage
yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajemen atau orangnya mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen strategi merupakan yang mengharuskan pemimpin puncak dengan atau tanpa bantuan bawahannya untuk mengenali aspek-aspek kekuatan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi yang harus ditumbuh kembangkan guna mencapai strategi yang telah ditetapkan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa strategi merupakan proses rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajemen strategi sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan di dunia bisnis karena satu, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dua, membantu memikirkan kepentingan bagi berbagi pihak. Tiga, dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. 4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Hierarki strategi. Strategi itu berinteraksi erat dengan berkelanjutan serta harus diintegrasikan implementasi strategi. Pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Anda sekalian yang telah menjalankan presentasinya malam ini ya. Sudah selesai ya. Oke, silakan buka kamera. Saya mau memberikan kata-kata perpisahan ya. Karena ini malam ini adalah malam terakhir pembelajaran kita di mata kuliah dengan saya, manajemen strategi ya. Artinya kita kan di kelas ini pakai sistem grup 1 ya. Nanti bertukar mata kuliah lagi di grup berikutnya ya. Baik, mahasiswa sekalian, kita malam ini sudah mengakhiri pembelajaran kita di manajemen strategi ya. Dari selama 8 pertemuan ya, tapi setiap pertemuan dihitung 2 ya. Jadi totalnya 16 pertemuan kita sudah menjalaninya dengan baik ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti perkuliahan saya. Mungkin UASnya nggak tahu kita ya, kapan UASnya, nanti lihat aja jadwal UASnya kapan ya. Mungkin apakah tatap muka atau pakai online ya. Nanti UASnya akan saya share lah ya. Biasanya UAS saya pakai essay test ya. Kira-kira 7 soal lah essay test. Kalau online nanti dia pakai kirim by email ya, kalau online dengan saya ya. Jadi tapi kalau tatap muka ya nanti ya kita kumpul di Pancabudi ya, di kelas ya. Itu ujian UASnya ya. Sebagai dosen pengampu manajemen strategi, saya mempunyai banyak kekurangan ya, Saya mohon maaf pada Anda sekalian, andai kata di dalam mengampu mata kuliah ini ada yang tidak berkenan, ada yang tidak jelas, atau yang kurang paham. Tapi ya begitulah yang bisa saya sampaikan atau saya sajikan kepada Anda sekalian. Saya tidak melebihkan dan tidak mengurangkan karena itulah yang menjadi keterbatasan saya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf apabila cara penyampaian saya tidak berterima, Anda
nggak paham ya. Jadi saya mohon maaf. Itulah keterbatasan saya ya. Saya mendoakan Anda sukses ya di mata kuliah ini maupun di mata kuliah lainnya sehingga Anda bisa lulus ya. Nanti kita jumpa sekali lagi di UAS ya. Lihat aja pengumuman dari rektorat atau dari administrasi BPA ya, kapan kita UAS-nya nanti ya. Oke, sebagai mewakili ya, mewakili Nizam tadi udah check out ya. Siapa yang bisa mewakili memberikan kata-kata nasihat buat saya? Siapa kira-kira yang memberikan kata-kata nasihat? Sebelum sebentar lagi kita nonton bola ya. Brazil lawan Kroasia nih. Prediksinya siapa, Pak? Hah? Prediksi yang menang siapa, Pak? Kalau saya ya pasti Brazil lah ya. Oke, Rizky lah, Rizky. Mewakili Nizam, karena Nizam udah check out dia. Kata-kata perpisahan. Kata-kata apakah saran atau apa dengan saya gitu. Bagaimana kita menyelesaikan perkuliahan ini. Silakan Rizky. Mungkin singkat aja Pak. Ya, singkat aja. Mungkin untuk kedepannya semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan tetap selalu memberikan ilmu-ilmu yang terbaik untuk mahasiswa yang ada di Pancabudi, Pak, dan menjadi dosen yang terbaik juga di kampus. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Rizky. Itu mewakili kalian semua ya. Kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan kamu sukses, saya juga tetap bisa sukses ya. Dan kita bertemu di mata kuliah yang lain, mana tahu ada ketemu di mata kuliah lain. Oke, saya sudahi dengan ucapan selamat malam, salam sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Oke, sampai jumpa. Oke, saya close ya. Ya, Pak.